Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Ayu Asara, NIM 20040450141 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik generasi Z dan alpha. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai generasi Z. Siapa itu generasi Z atau Generation Z? Generasi Z merupakan generasi setelah generasi Y yang lahir pada rentan tahun kelahiran 1995 sampai 2010 Masehi. Menurut Pew Research, generasi Z adalah orang yang lahir setelah tahun 1997 yang tumbuh dengan teknologi, internet, dan media sosial. Karakteristik umum dari generasi Z. Ada beberapa karakteristik umum generasi Z. Di antaranya, pertama, dikatakan generasi digital karena lahir pada zaman atau era digital. Kemudian yang kedua adalah kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya. Kemudian yang ketiga adalah multitasking atau kecenderungan melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang keempat adalah ingin mendapat pengakuan. Kemudian yang kelima, memiliki ambisi yang besar. Dan yang terakhir adalah menyukai kampanye yang kekinian. Kelebihan dan kekurangan dari generasi Z. Pertama, kelebihannya yaitu intelektual yang baik dan terbuka terhadap segala sesuatu. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang tinggi terhadap suatu hal, dan yang terakhir dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kemudian kekurangannya adalah lebih bersifat individualitas atau sendiri-sendiri, kemudian tidak fokus, dan ketiga adalah instan. Keempat adalah kurang menghargai orang lain, dan yang terakhir memiliki emosi yang lebih kuat. Implikasi terhadap dunia pendidikan untuk generasi Z. 1. Kita tidak menghendaki generasi yang gagap teknologi, dan kita juga tidak mengharapkan teknologi dipegang oleh orang yang salah. Kemudian, dalam belajar, generasi Z cenderung menyukai hal-hal yang bersifat aplikatif dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah mengakomodir kecenderungan anak generasi Z dalam bermedia sosial. Kendala menghadapi generasi Z. Yang pertama adalah generasi Z tidak lepas dari smartphone-nya. Kemudian yang kedua adalah lebih cenderung tidak fokus karena selalu melakukan satu hal sambil bermain HP. Kemudian anti dengan sosial. Keempat, cenderung tidak sopan. Kemudian yang kelima adalah sok tahu. Dan keenam, tidak hangat atau bisa dikatakan cuek. Kemudian yang ketujuh, suka menyepelekan orang lain. Kemudian yang kedelapan adalah kecepatannya dalam mengetahui informasi. Dan yang kesembilan adalah terkadang suka ngeyel. Cara kita berinteraksi adalah yang pertama adalah kita harus bersifat terbuka. Ini dapat dilakukan dengan cara mencari tahu tentang hobi, kesukaan, cita-cita dari generasi Z tersebut. Kemudian yang kedua adalah setidaknya memberikan sebuah penghargaan, bisa berupa pujian ataupun sebuah hadiah. Kemudian yang ketiga, bersifat simpatik dan empati, seperti mengayomi dan memposisikan sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah membuat sebuah model pelajaran yang menarik, karena setiap kegiatan yang dibuat menarik dan memperhatikan karakteristik anak dapat menjadi salah satu cara berinteraksi. Kemudian yang kelima adalah menjadi role model atau tampilkan perilaku yang relevan. Kemudian selanjutnya adalah generasi dari alpha atau Generation Alpha. Generasi alpha adalah anak-anak dari orang tua milenial serta lahir setelah tahun 2019 dan berlaku hingga kini. Yang merupakan karakteristik dari generasi alpha adalah yang pertama adalah generasi alpha
adalah generasi yang unggul, pintar, berwawasan luas, dan selalu kritis dalam berpikir. Kemudian, yang kedua adalah selalu tidak ragu untuk mengungkapkan pemikiran ataupun menanyakan suatu hal yang tidak dia ketahui. Kemudian yang ketiga adalah generasi alfa merupakan salah satu generasi yang mudah beradaptasi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah generasi alfa tidak memiliki kedekatan kental dengan budaya bahkan sejarah dari leluhurnya. Cara untuk mendidik generasi alfa adalah kita dapat membekali anak agar mampu menyaring informasi dengan bijaksana untuk dirinya sendiri. Kemudian, yang kedua adalah memberi pemahaman bahwa tidak semua informasi yang dia terima itu benar adanya. Kemudian, yang ketiga adalah selalu memberi pemahaman bahwa tidak semua informasi itu benar. Kemudian, yang ketiga adalah membatasi penggunaan gadget atau smartphone. Dan yang kelima adalah membekali anak dengan bahasa global agar dapat bersaing ketika dewasa dengan dunia saat ini. Kemudian yang terakhir adalah mengenalkan budaya serta norma-norma yang berlaku di negara kita agar anak dari generasi alfa dapat mengetahui budaya serta norma yang berlaku hingga saat ini. Baiklah, itulah pemaparan dari materi generasi Z dan generasi alfa dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih karena telah memberikan waktunya untuk menonton video tentang materi generasi Z dan generasi alfa yang saya buat, yang menjadi salah satu tugas dari mata pelajaran pendidikan peserta didik materi generasi Z dan generasi alfa. Terima kasih.